Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita lanjutkan kembali pembacaan kitab Asy-Syarhun Nafis wa huwa Syarh al-Bidayah fi Ulumil Hadis. Kitab yang akan kita baca merupakan syarah dari matan Al-Bidayah fi Ulumil Hadis. Al-Bidayah fi Ulumil Hadis merupakan rangkaian dari kitab-kitab dasar yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Dr. Wahid Ibn Abdussalam Bali hafizahullah ta'ala. Kemudian kitab tersebut, kitab Al-Bidayah fi Ulumil Hadis tersebut disyarah oleh Fadilatul Syekh Muhammad Ibn Thaha hafizahullah. Kemudian syarah tersebut beliau beri judul Asy-Syarhu An-Nafis. Nah, maka pada kesempatan kali ini merupakan pertemuan yang kedua kita. Ya, pertemuan yang pertama, silakan bagi yang belum sempat menyimak muqaddimah di video sebelumnya. Sekarang kita akan mulai masuk ke matan dari kitab. Ya, pertemuan kemarin itu hanya muqaddimah saja tentang atau pengantar tentang ilmu mustalahul hadis. Baik. Ini adalah matannya. Ya, jadi setiap pembahasan nanti kita awali dengan membaca matan yang akan dibahas terlebih dahulu. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas ya matan Al-Babul Awwal. Bab yang pertama, ada beberapa bab nanti dalam kitab Al-Bidayah fi Ulumil Hadis ini. Bab yang pertama membahas tentang As-Sahih. Ya, membahas tentang hadis sahih. Nah, kenapa ini menjadikan bab yang pertama? Ya, karena tujuan kita belajar ilmu mustalahul hadis adalah litamyiz bainas sahihi was saqim ya, minal hadis. Untuk membedakan mana ya hadis yang sahih dan mana hadis yang bermasalah ya, dari hadis-hadis yang ada. Itu tujuan kita mempelajari ilmu mustalahul hadis. Nah, ya, itulah kenapa pembahasan tentang sahih diletakkan di awal. Wa fihi dhabitun wahid. Dalam pembahasan ini ada satu poin yang akan dibahas, satu pokok pembahasan, yaitu pembagian sahih menjadi dua. As-sahihu kisman. Yang pertama sahihun lidatihi, sahih lidatihi. Yang kedua sahihun lighairihi. Sahihun lidatihi artinya dia menjadi hadis sahih disebabkan karena dirinya sendiri. Kebalikannya sahih lighairihi adalah hadis yang menjadi sahih karena ada dukungan atau sokongan dari hadis yang lain sebagai penguatnya. Nah, atau dia bukan hadis yang sahih, dia adalah hadis hasan tapi naik derajat menjadi hadis yang sahih. Maka hadis yang seperti ini asalnya dia hasan. Ya, jadi dia adalah hadis hasan yang naik tingkat. Nah, sahih lidatihi ini merupakan derajat hadis yang paling tinggi, mattasala isnaduhu, yaitu suatu hadis yang isnadnya, sanadnya, ya, rangkaian para perawinya, fulan bin fulannya itu terus bersambung. Tidak ada satu orang pun yang hilang dari mata rantai itu. Binakril adlid dhabit. Dan para perawi itu haruslah orang-orang yang menukilkan hadis ya, dengan adil. Ya, nanti kita akan bahas apa itu ya, yang dimaksud dengan al-adal. Kemudian dia juga haruslah dhabit, harus kokoh keilmuannya. Juga akan kita bahas ini nanti. An mithlihi. Orang yang adil dan dhabit tadi harus meriwayatkan dari orang yang semisalnya. Ya, jadi kalau dia meriwayatkan dari orang yang ya, tidak adil dan tidak dhabit, maka tidak memenuhi syarat sebagai hadis sahih. Ila muntahahu, sampai ke akhirnya, artinya sampai ke ujung sanadnya, sampai masuk ke matan hadisnya. Min ghairi suzudin wala illah, dan tidak boleh hadis ini sad atau tidak boleh dia berisi illah. Apa itu sad, apa itu illah? Insyaallah akan kita bahas nanti. Yang kedua, sahihun li ghairihi, hadis sahih li ghairihi. Li ghairihi artinya karena yang lain. Wa huwa al-hasan li dzatihi. Asalnya dia adalah hadis hasan. Ya. Idza ruya min turukin ukhra walau wahidah mithluhu fil quwwah. Jika hadis hasan ini diriwayatkan dari jalur-jalur yang lain, turuk jamak ya, walau wahidah ya, meskipun ya, hanya satu jalur pendukungnya. Jadi kalau lebih banyak tentu lebih baik
Ya, tapi meskipun satu sudah cukup. Ya, mithluhu fil quwwah. Ya, harus dari jalur yang semisal dengannya dari sisi kekuatan, dari sisi ya, kredibilitas. Au aqwa minhu, atau lebih kuat darinya, lebih kredibel darinya. Tentu ini lebih afdal lagi. Baik, sekarang kita akan baca apa syarah dari Syekh ya, Muhammad ibn Thaha di sini. Baik. Ya, untuk yang ingin PDF-nya sudah kita share di grup ya, di channel Telegram. Ya, silakan antum bisa download di situ kitabnya nanti. Baik. Kita mulai ya, ikhwah. Al-babul awal min hadal matni babus sahih fihi dhabitun wahid. Bab yang pertama dari matan Al-Bidayah fi Ulumil Hadis adalah babus sahih. Fihi dhabitun wahid, ada satu dhabit yang dibahas. As-sahihu qisman, itu pembagian sahih menjadi dua. Sahihun lidatihi dan sahihun lighairihi. Ini matanya tadi ya. Ini silakan dihafalkan. Ini penting untuk dihafalkan pengertian-pengertian seperti ini. Karena pokok pembahasan kita akan berkisar di sini nanti. Baik, kita langsung ke syarahnya. Faqaluhu as-sahih ay al-hadithul ladzi sahhat nisbatuhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud dengan hadis sahih adalah hadis yang boleh dinisbatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian qauluhu sahihun lidzatihi, ya, wa huwa mattasala isnaduhu binaqlin adlin dhabitun an mithlihi ila muntahahu min ghairi sududin wala illa, wa hadhihi asy-syurutul khamsah ishtarata al-ulama tawafuruha fil hadithi likay yahkumu alaihi bis-sihhah. Nah, jadi dalam pengertian tadi terkumpul di situ ada ya 5 syarat untuk hadis yang sahih. Yang pertama ya mattasala isnaduhu, sanadnya nyambung. Yang kedua binaqli adlin dhabit, ya binaqli adlin, harus diriwayatkan oleh orang yang adil, ya harus orang yang adil. Ya, kemudian dhabit ya juga harus dari perawi yang selain adil, dia juga harus dhabit. Ya, harus dhabit, masing-masing akan dijelaskan nanti. An mithlihi ya ila muntaha min ghairi suzuz, ya. Kemudian min ghairi illah. Nah, ini adalah syarat-syarat dari ya hadis sahih. Harus sanad yang bersambung, diriwayatkan oleh orang yang adil, dan harus dhabit, min ghairi suzuz, dan tidak ada illah. Inilah 5 syarat yang para ulama mempersyaratkan. Syarat yang 5 ini harus ada pada suatu hadis sehingga bisa dikatakan dia hadis yang sahih. Ittisalus sanad, naqal adal, naqal dhabit, ghairi suzuz, dan ghairi illah. Baik, kita akan bahas 5 syarat tadi. Asyaratul awal ittisalus sanad. Wa ma'nahu an yakuna kullu rawin min ruwatil hadis qad akhadha al haditha an syaikhihi wa tahammulihi ya wa tahammalahu bi tariqatin min at-turuqit tahammul al mu'tabarah kasama'i min asy-syaikh aw al-qira'ati alaih, wa hadha sayati bayanuhu tafsilan insyaallah. Syarat yang pertama adalah ittisal al-isnad. Ittisal artinya ya ketersambungan atau bersambungnya sanad. Wa makna, ya, maksud dari bersambung sanad di sini adalah an yakuna kullu rawin min ruwatil hadis. Setiap perawi dari para perawi hadis itu qad akhadal haditha an syaikhihi, dia telah mengambil hadis tersebut dari gurunya, wa tahammalahu, dan dia meriwayatkan hadis tersebut bi tariqatin, atau dia mengambil hadis tersebut. Tahammul itu nanti kita akan jelaskan, pembahasannya ada di pertemuan selanjutnya. Jadi ada namanya istilah tahammul. Ya, tahammul itu adalah bagaimana ya seseorang itu mengambil hadis dari syekhnya. Bi tariqatin minat turuqit tahammul al-mu'tabarah, dan metode pengambilan hadis dari seorang guru itu ada turuknya, ada metode-metodenya, ada ya cara-caranya, dan cara-cara itu haruslah cara-cara yang mu'tabarah. Ya, harus cara-cara yang diperbolehkan. Apa saja turuk at-tahammul al-mu'tabarah? Kasama'i minasy-syaikh awil qira'ati alaih, yang mendengar langsung dari syekh atau membaca kepada syekh suatu kitab atau suatu hadis.
Wa hadza sayati bayanuhu, ini akan ada penjelasannya nanti secara tafsilan, secara terperinci insyaallah. Wa alam akhil karim anna al-ulama ashtaratu syart al-ittisal ihtirazan min al-hadits alladhi saqata min isnadihi rawin aw akthar mimma yuaddi ila adamil ilmi bi'ainir rawi saqit min al-isnad. Ya, jadi bahwasanya para ulama ishtaratu, mereka mempersyaratkan, mereka mengharuskan syarat bersambungnya sanad ini ihtirazan, demi menjaga diri dari hadis yang saqata min isnadihi rawin aw aktsar, yang gugur dari rangkaian sanadnya satu rawi atau dua rawi atau tiga rawi atau lebih. Yang mana jika gugur seorang perawi, gugur itu maksudnya tidak diketahui siapa perawinya, ya, siapa fulan ibn fulan itu, ya. Yang mana ya, gugurnya seorang rawi itu akan mengakibatkan adamil ilmi bi'ainir rawi, tidak mengetahui siapa si perawi ini sebenarnya. Ya, wabittali adamul ilmi bihalihi. Ya, kalau kita tidak tahu namanya siapa, maka ya, apalagi dengan kondisinya dia, apakah dia sikoh, am ghairu sikoh. Gitu ya. Namanya saja kita nggak tahu, majhul dia. Ya. Di antara dua orang ini, ya, di antara dua perawi, di tengah-tengahnya ada seharusnya perawi, tapi dia hilang orang ini. Ya, tidak tercatat begitu. Ya, maka yang seperti ini, ya, bagaimana kita akan menentukan apakah dia siqoh atau dia adalah orang yang pembohong atau bagaimana? Nah, faqad yakunu hadzal rawi as-saqit ghairu siqah. Bisa jadi perawi yang gugur tadi itu adalah perawi yang tidak siqoh. Ya, fayansibu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma lam yaqul. Maka akhirnya kita akan ya apa yang terjadi? Perawi yang tidak siqoh tadi menisbatkan kepada Rasulullah ucapan yang Nabi tidak pernah ucapkan. Ya, sawaun an qasdin liqillati dinin atau an ghairi qasdin li su'i hifdzin. Ya, entah sengaja ataupun tidak sengaja. Ya, sengaja misalkan karena memang ya pemahaman agamanya kurang, atau an ghairi qasdin, atau tidak sengaja karena hafalan yang buruk misalkan. Ya, dia niatnya baik tapi hafalannya buruk sehingga hadis yang diriwayatkan pun ya tidak kuat, ya, tidak kuat hafalannya. Wa hadha syartu akhil karim kharaja bihil haditsul ladzi fi isnadihi saqtun. Maka syarat ini menyebabkan hadis-hadis yang perawinya gugur itu tidak bisa kita masukkan dan kita golongkan menjadi hadis yang sahih. Ya, jadi kalau dalam rangkaian sanad itu ada seorang yang gugur, tidak diketahui keadaannya, ya maka tidak bisa dikatakan hadis yang sahih. Hadal hadis la yuqbal, maka hadis yang seperti ini tidak bisa kita terima. Kama dzakarna li adamil ilmi bi ainir rawi. Ya, kenapa? Ya karena kita tidak tahu siapa perawi tersebut. Nah, itu syarat yang pertama, ittisalu as-sanad. Nah, syaratus tsani adalatur rawi, keadilan. Ya, apa yang dimaksud dengan keadilan di sini? Fala budda an yakuna rawil hadits sahih adlan. Waqad arrafa al-ulama al-adl. Ya, perawi hadis yang sahih itu harus memiliki syarat adil. Kalau tadi itu syarat pada sanad, harus nyambung. Sekarang ini syarat pada perawinya, yaitu perawi itu harus punya sifat adil. Para ulama mendefinisikan apa itu adil. Man kanat lahu malikatu tahammulihi ala mulazamati taqwa wal muru'ah. Nah, perawi yang adil adalah perawi yang memiliki malakah, ya, memiliki kemampuan tahammul, ya, kemampuan untuk membawa atau mengambil hadis dalam kondisi dia itu mulazamati taqwa, senantiasa bertakwa, wal muru'ah, dan memiliki wibawa. Ya, jadi dia harus bertakwa kepada Allah dan harus memiliki wibawa. Wal maqsudu an yakuna aglabu ahwalihi at-ta'ah, walaysal maksud an la yaqa' fil khata'i abadan, li'annahu bashar wal bashar laisu ma'sumina minal khata'. Nah, maksud dari dia harus senantiasa bertakwa dan memiliki sikap muru'ah adalah mayoritas dari kondisi orang tersebut berada di atas ketaatan. Bukan berarti dia nggak boleh melakukan kesalahan sekalipun, ya. Bukan berarti dia nggak boleh melakukan suatu dosa, ya, karena manusia, ya, manusia tidak ada yang selamat atau tidak ada yang maksum dari yang namanya kesalahan dan dosa.
Nah, tapi kita melihat secara umum, ya, keadaannya secara umum adalah kondisinya berada di atas ketakwaan dan ketaatan kepada Allah. Yaqulul Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Syafi'i mengatakan, fa idza kana al-aglabu ta'atu fa huwal adlu wa in kana al-aglabul ma'siyatu fa huwal mujarrahu. Kata beliau, kalau mayoritas keadaan seseorang itu adalah dalam ketaatan kepada Allah, maka dia adalah perawi yang adil. Wa in kana al-aglabul ma'siyah, akan tapi kalau mayoritas kondisinya melakukan maksiat, maka dia disebutnya al-mujarrahu, ya, orang yang dijarah. Nah, wa qad ishtarata al-ulama'u hadha asy-syarta ihtirazan min ta'ammudil kadhibi ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa para ulama menetapkan syarat ini? Ini demi untuk menjaga, ya, agar tidak ada orang yang sengaja berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, li'anna ghairal adli qad la yatawarra'u 'anil kadhib ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karena orang yang tidak adil itu dia tidak bersikap warok dari berbohong. Maksudnya dia akan gampang berbohong atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak takut dia berbohong atas nama Nabi. Ya, itu kalau orangnya tidak adil. Wa hadha syartu kharaja bihi al-kadzdzabu wal muttahamu bil kadzib wal fasiq wal majhul fa haula'i la yuqbal hadithuhum. Syarat ini, ya, mengeluarkan para al-kadzdzab, ya, para pendusta, wal muttaham, dan para tertuduh. Ya, maksudnya orang yang tertuduh berdusta. Ya, wal fasiq, dan orang-orang yang fasik, wal majhul, dan orang yang anonim, orang yang tidak diketahui kondisinya. Fahaula'i la yuqbal hadithuhum, orang-orang yang seperti ini tidak diterima hadis mereka. Nah, itu syarat yang kedua, al-adal. Nah, ya, jadi yang kita maksud dengan al-adal tadi pengertiannya apa? Ya, dihafalkan ya. Nah, man kanat lahu, ya, malikatu tahammulihi ala mulazamati taqwa wal muru'ah. Nah, ini dia pengertiannya. Baik, asyartus salis, syarat yang ketiga. Ya, syarat yang ketiga, dhabtu ar-rawi. Ya, perawinya haruslah orang yang dhabit. Ya, apa itu dhabtur rawi? Ya, fala budda an yakuna rawil hadits sahih dhabitan. Dhabt itu sifatnya, dhabit itu orangnya. Wa qad ishtarata al-ulama'u hadha asy-syart ihtirazan min an yansaba ar-rawi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma lam yaqulhu. Syarat ini harus ada pada diri seorang perawi, ya, agar tidak terjadi ada seorang perawi menisbatkan kepada Nabi suatu hadis yang Nabi tidak pernah ucapkan. Ya, fa innahu wa in kana adlan fi nafsihi, meskipun si perawi ini adalah orang yang adil, ya, illa annahu qad yansibu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lam yaqulhu ya ghaflatihi wa adam yang dhabtihi. Orangnya adil artinya dia bertakwa kepada Allah, mayoritas kondisinya berada di atas ketaatan. Akan tetapi bisa jadi dia ini menisbatkan sesuatu, ya, yang tidak pernah diucapkan oleh Nabi. Dia mengatakan ini hadis Nabi padahal bukan. Ya, kenapa begitu? Li ghaflatihi, karena kelalaiannya, wa adami dhabtihi, dan karena tidak dhabit dia. Dhabit itu artinya sabit, tidak kokoh. Apanya yang tidak kokoh? Hafalan atau keilmuannya. Ya, jadi karena ketidakkuatan hafalannya, ya, ilmunya tidak kokoh, sehingga dia mengatakan sesuatu yang tidak pernah dikatakan oleh Nabi SAW. Nggak sengaja gitu, tapi karena memang hafalannya buruk. Nah, jadi perawi yang hafalannya bagus itu dinamakan perawi yang dhabit. Nah, wadhabtu 'indal muhadditsin dhabtan, dhabtu kitabin wa dhabtu sadrin. Ya, dhabat yang dimaksud dengan dhabat pada para perawi itu, yang menurut para muhaddisin ada dua jenis, dhabat kitab dan dhabat sadar. Nah, dhabat kitab dan dhabat sadar. Apa itu dhabat sadar? Maknahu an yathbutar rawi ma sami'ahu, an yuthbitar rawi ma sami'ahu bihaitsu an yathbutu apa? An yathbutar rawi ma sami'ahu bihaitsu yatamakkanu min istihdarihi mata syaa. Dhabat sadar artinya dadanya kokoh. Secara bahasa dadanya kokoh, maksudnya apa? Hafalannya kuat. Ya, karena hafalan tersimpan di dada. Artinya seorang perawi itu, ya, kokoh apa yang didengar dan apa yang dihafal itu kokoh. Ya, kapan hafalan dikatakan kokoh?
yatamakkan min istihdarihi mata syaa. Ya, dia mampu untuk membawakan hafalannya tersebut kapanpun dia mau. Ya, jadi kalau harus buka kitab dulu, harus murojaah dulu, ini berarti tidak dapat sadar namanya. Ya, dapat sadar itu adalah ya, kapanpun dia diminta untuk mengeluarkan hadis tersebut, dia bisa membawakannya, dia bisa membacanya. Ya, ini baru dikatakan orang yang memiliki dapat sadar. Nah, kemudian dapat yang kedua adalah dabtul kitab. Wa huwa an yasuna rawi kitabahu an tatarrukil khalal ilaihi min hini an yasma'a wa yaktuba fil kitabi ila hini an yuaddiya. Ya. Nah, dabtul kitab ini beda dengan dabtul sadar. Dabtul kitab artinya dia punya kitab. Artinya seorang perawi ini mampu menjaga bukunya, kitabnya. Ya, yang mana kitab ini ya, nggak harus kitab tebal ya, maksudnya kitabnya ada tulisan hadisnya. Jadi dia ketika dia mendengar hadis dari gurunya, dia tulis hadis itu, dan dia mampu menjaga tulisannya tersebut antatornukil khalal, ya, dari kekurangan-kekurangan. Nah, jadi ya, dia menjaganya dari bencana kerusakan, misalkan ya, dia bisa menjaga kitabnya tidak dicuri, tidak dirubah-rubah sama orang, artinya dijaga dengan baik. Nah, min hin an yasma, dari sejak dia mendengar hadis tersebut, wa yaktub bil kitab, dan dia menulis hadis tersebut di bukunya, ila hin an yuaddiya, sampai dia menyampaikan hadis itu kepada orang lain. Ya, jadi dia punya dalil, ya, ya. Hadis saya yang saya dengar dari syekh saya itu saya tulis, ini bukti tulisannya. Nah, biasanya ada tanggal-tanggalnya juga di situ, tanggal ini saya mendengar hadisnya dari fulan. Itu udah ada keterangan di ijazah biasanya, ijazah sanad. Nah, ya, jadi dabtu alkitab ini dia punya kitab dan mampu menjaganya dengan baik. Baik. Yahfazu kitabahu, ya, dia menjaga kitab tersebut. Fala yatrukuhu li ahadin. Ya, dia tidak membiarkan orang lain untuk membuka kitab tersebut. Artinya dijaga dengan baik. Ya. Yada'u fihi ma laysa minhu. Ya, dia tidak membiarkan orang lain ada yang menambahkan atau mengurangi apa yang dia tulis itu. Nah, li'anna ba'dar ruwat, karena sebagian perawi ada yang yaktubu fi kitabin tsumma yatruku kitabahu. Ya, dia menulis hadis dalam suatu kitab tapi dibiarkan kitabnya terbuka, ya, sehingga siapapun, ya, fayati man yata'ammadul kadhib ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fayuqallidu khattahu. Ya, maka kemudian ada orang yang, ya, ingin berdusta atas nama Nabi. Dia sengaja yang berdusta atas nama Nabi. Kemudian dia melihat tulisan di kitab itu, dia yuqallid khattahu. Ya, dia tiru tulisannya. Ya, dia tiru khat yang dipakai sama orang tersebut. Wa yada'u fil kitab ma laysa minhu. Kemudian dia tambahkan tulisan di dalam kitab itu. Ya, sehingga pemilik aslinya tidak sadar kalau kitabnya sudah ditambah. Fahada la yuqbal minhu ma kutiba fi kitabihi. Orang yang seperti ini, yang membiarkan kitabnya dibaca oleh siapa saja, maka tidak diterima apa yang tertulis di dalam kitab tersebut. Idan arafna bidzalika anna minar ruwati man ruziqa quwwatul hifzi fa haula'i ya'tamidu ala ma yarawnahu min hifzihim wa haula'i yu'tamadu ala ma yarawnahu min hifdzihim wa haula'i hifdzuhum hifdzu sadar. Nah, berarti dari sini bisa kita simpulkan bahwasanya seorang perawi itu ada mereka yang dikaruniai kekuatan hafalan. Maka mereka yang seperti ini, mereka meriwayatkan hadis, maka orang-orang yang seperti ini, ya, patokan kita, ya, kita bersandar kepada apa yang mereka riwayatkan dari hafalan mereka. Ya, patokan kita adalah kepada apa yang mereka, ya, riwayatkan dari hafalan mereka, tidak masalah, karena ini adalah hifdzus sadar, ini tingkatannya lebih tinggi. Ya, wa hunaka man lam yurzaqu ni'matu hifdzis sadar wa inna ma katabu ahaditsahum fi kutubin wa hafidhu hadhihi al-kutub min at-tala'ub wa sanuha min idkhali syai'in fiha. Akan tapi, ya, di sisi lain ada para perawi yang mereka tidak dikaruniai kekuatan hafalan, akan tetapi mereka dikaruniai kemampuan untuk menulis kitab. Nah, jadi mereka menulis hadis-hadis yang mereka dengar dalam sebuah kitab, kemudian mereka menjaga kitab tersebut dari tala'ub. Tala'ub artinya sifat bermain-main, maksudnya, ya, dijaga dengan baik gitu. Ya, tidak ada,
hal-hal yang bertentangan dengan isi kitab yang ada di dalamnya. Nah, wasonuha, dan dia bisa menjaganya dari idkhali syai'in fiha, dari tambahan, ya, dari sisipan orang lain. Fahaulai in i'tamadu ala kutubihim al-musahhahah al-munaqqahah wa rawu minha fahina idzin takunu riwayatuhum maqbulah. Maka mereka ini, kalau in i'tamadu ala kutubihim, kalau mereka itu, ya, meriwayatkan hadis patokannya kepada kitab mereka, yang mana kitab mereka adalah kitab yang musahhahah, artinya kitab yang sahih, tidak ada tambahan, munaqqahah, dan kitab yang terjaga, warau minha, mereka meriwayatkan dari hadis itu. Jadi setiap ada murid yang datang ingin mengambil hadis dari dia, dia membuka kitabnya, membacakan kitab tersebut kepada si murid tadi. Ya, maka kalau kitabnya adalah kitab yang terjaga, tidak ada penambahan ataupun pengurangan dari sejak dia pertama kali menulisnya, fahina idzin takunu riwayatuhum maqbulah, maka ya, dalam kondisi seperti ini riwayatnya maqbulah, diterima. Wa syartud dhabti kharaja bihi ghairu dhabit fala yasihhu hadithuhu fala yasihhu hadithuhu. Ya, syarat dhabit ini untuk kita mengeluarkan orang-orang yang tidak dhabit, yaitu orang-orang yang tidak sah, berarti diterima hadisnya, tidak boleh terima hadisnya. Nah, idan al-adalatu wa dhabt min syurutil hadis sahih fala budda an yakuna rawil hadis sahih adlan dhabitan. Nah, maka berarti sifat adil dan sifat adalah dan sifat dhabt ini harus ada pada diri seorang rawi. Wa man jama'a baina sifatil adalah wa sifatil dhabt fa huwa as-siqah. Maka orang yang di dalam dirinya ada sifat al-adalah dan sifat ad-dhabt yang dua tadi, maka dialah yang disebut dengan perawi yang siqah. Ya, sering kita dengar ya, perawi fulan siqah. Ya, siqah itu maksudnya kokoh, secara bahasa terpercaya. Ya, kokoh dan terpercaya maksudnya dia punya sifat al-adalah dan sifat ad-dhabt. Fa idza qila hadza rawin siqah ay jama'a baina ad-dhabt wal adalah. Nah, syaratul rabi, ya, syarat yang keempat, huwa alla yakuna al-haditsu syadzan. Hadisnya tidak boleh hadis yang syadz. Nah, ya, kalau syarat yang pertama yaitu ittisalus sanad, itu syarat pada sanad hadis. Kemudian perawinya harus adil dan dhabit, itu syarat pada perawinya, pada orangnya, pada orang yang meriwayatkan hadisnya, bukan pada hadisnya. Nah, sekarang syadz ini adalah syarat yang manfi. Ya, syarat yang tidak boleh ada, gitu ya. Misalkan kalau kita katakan, ya, sholat tidak boleh, ya, sedang ada hadas, ya, tidak boleh berhadas, tidak boleh berhadas ketika sholat. Nah, ini namanya syarat manfi, syarat yang tidak boleh ada, gitu ya. Syarat yang tidak boleh ada sesuatu itu pada hal tersebut. Ya, misalkan di sini kita katakan hadis itu tidak boleh syadz. Jadi hadis tidak boleh syadz, barulah dia bisa dikatakan hadis yang sahih. Ya, apa itu hadis yang syadz? Ya, pahami baik-baik. Yang dimaksud dengan hadis syadz adalah an la yakunal hadits mukhalifan lil hadis sahihah as-sabitah. Dia tidak boleh menyelisihi hadis yang sahih yang sabit. Ya, jadi hadis yang kita sedang teliti ini ternyata dia menyelisihi hadis lain. Yang mana hadis lain itu lebih kuat derajatnya. Ya, ibaratnya junior menyelisihi senior di sini. Nah, itulah dinamakan dengan hadis yang syadz. Ada sebuah hadis, ya, di sini isinya halal, tapi ada hadis yang lebih sahih mengatakan haram. Nah, maka hadis yang mengatakan halal tadi dinamakan hadis yang syadz. Fa in kana rawil hadis qad khalafa man hum awsaqu minhu fa riwayatuhu hina idzin sadza ghairu maqbulah. Nah, kalau seorang perawi meriwayatkan hadis kemudian dia menyelisih perawi yang lebih thiqah, ya, ada orang namanya Zaid misalkan. Dia meriwayatkan hadis mengatakan halal. Kemudian ada, ya, seorang imam ahli hadis bernama Muhammad meriwayatkan hadis mengatakan haram. Nah, maka si Zaid tadi dinamakan perawi yang syadz. Ya, kenapa? Karena hadis yang dia riwayatkan menyelisihi si Muhammad, yang mana Muhammad ini lebih thiqah dari dia karena dia adalah imam dalam ilmu hadis. Nah, itu contohnya. Jadi, ya, yang seperti ini ghairu maqbulah, tidak boleh diterima hadisnya. Wa sayati ma'ana insyaallah azza wa jalla mabhasu asyadz bitawassu.
Dan nanti di beberapa bab nanti akan kita bahas. Yang beberapa bab setelah ini kita akan masuk perincian tentang as-sad. Kapan dikatakan as-sad itu? Nanti insya Allah akan ada pembahasan tersendiri. Baik, itu asyartu ar-rabi. Ya, kemudian kita ambil asyartul khamis wa huwa asyartul akhir. Wa alla yakuna al-haditsu ma'lulan. Ya, atau al-illah. Ya, tidak boleh di dalam hadis itu ada illah. Illah itu secara bahasa artinya penyakit. Ya, pengertiannya adalah ihfazu hadza ya ikhwan. Sababun khafiyun. Ya, sebuah sebab khafiyun yang samar. Yaqdahu fil hadis. Dan dia melukai hadis tersebut. Sebab yang samar tapi mampu melukai dan menodai hadis tersebut. Ma'anna zahiral hadis, ya, meskipun zahir dari hadis tersebut adalah as-sihhatu. Ya, zahirnya kelihatan baik-baik aja. Ya, tapi sebenarnya dia adalah hadis yang bermasalah. Ya, masalah ada pada hadis ini disebut illah, ya, penyakit. Nah, wa sayati ma'ana aidan mabhasul illah bitawassu'in wa tafsilin insyaallah. Nanti akan ada pembahasan tersendiri untuk ya apa itu al-illah. Baik. Sekarang kita ya lihat secara ringkas saja apa yang dimaksud dengan ya al-illah. Al-illah tadi adalah sebab sesuatu yang samar dan mempengaruhi dan melukai kredibilitas hadis tersebut sehingga tingkat validitasnya itu menjadi menurun disebabkan oleh adanya sebab yang samar tadi. Wala ba'da dzalika as-sahihu li ghairihi wal hasanu li dzatihi. Nah, itu dia 5 syarat dari hadis sahih. Ya, 5 syarat tersebut terkumpul dalam pengertian hadis sahih, ya, yaitu mattasala, ya, isnaduhu, ya, binaqli adlun dhabitun an mithlihi ila muntahahu min ghairi suzudin wala illah. Nah, ya, jadi 5 syarat tersebut. Yang pertama adalah tersambungnya sanad, tidak boleh terputus. Yang kedua, perawinya harus adil. Yang ketiga, perawinya harus dhabit. Yang keempat, ya tidak boleh ya ada saz di dalamnya. Dan yang kelima, tidak boleh berisi illah. Kemudian setelahnya, ya, penulis matan mengatakan as-sahihu li ghairihi wal hasan li dzatihi. Nah, jadi tingkat derajat hadis yang pertama tadi sahih li dzatihi. Di bawahnya ada sahih li ghairihi. Di bawahnya lagi di ya, level yang ketiga ada hasan li dzatihi. Nah, idza ruya min turukin ukhra, ya, wal hasan li dzatihi idza ruya min turukin ukhra walau wahidah mithluhu fil quwwa aw aqwa minhu. Nah, jadi yang dimaksud dengan as-sahih li ghairihi adalah hadis yang sebenarnya dia adalah hadis hasan li dzatihi, tapi naik derajat karena ada jalur lain yang mendukung dan menguatkannya, dan jalur lain itu lebih kuat atau ya sama kuatnya, ya, sehingga hadis yang tadinya hasan karena ada donaturnya atau ada penyokongnya sehingga dia menjadi sahih, dan derajat sahihnya harus dibedakan dengan sahih li dzatihi. Sahih li dzatihi itu dia karena dirinya sendiri dia sahih, tidak butuh bantuan untuk menjadi sahih. Nah, ya. Nah, makanya seperti itu namanya hadis as-sahih li ghairihi, untuk membedakannya dengan hadis sahih li dzatihi. Baik. Fal haditsul hasan, untuk memahami hadis sahih li ghairihi berarti kita harus paham apa itu hadis hasan dulu. Ya, karena sahih li ghairihi ini kan aslinya adalah hadis hasan li dzatihi. Nah, maka ada para ulama yang membagi hadis itu menjadi 5. Nah, jenis-jenis hadis ada membagi jadi 5, ada membagi jadi 3, ada membagi jadi 2. Yang membagi jadi 5 itu sahih dibagi 2, li dzatihi li ghairihi, hasan dibagi 2, li dzatihi li ghairihi. Ya, kemudian dhaif 1, 5 itu. Ada juga yang mengatakan hadis itu hanya 3, sahih, hasan, dan dhaif. Ada juga yang mengatakan hadis itu hanya ada 2, sahih dan dhaif, karena hasan bagian dari sahih. Ya, nah, ya, itu pendapat-pendapat atau pembagian intinya sama. Ya, ini perinciannya saja. Nah, fal hadisul hasan li dzatihi kama sayati fa huwal haditsul ladzi tawaffarat fihi kullu syurutis sihhah walakin ya khafadat li rawihi fa hina idzin yanzilul haditsu min rutbatis sahih ila rutbatil hasan.
Nah, rutbatil hasan. Nah, lima yakhsha min khifati dhabti rawihi. Nah, faqad yakunu akhta'a fi riwayatihi lil hadis. Nah, perhatikan sekarang. Jadi hadis sahih li ghairihi tadi kita katakan sebenarnya dia adalah hadis hasan li dzatihi yang naik derajat. Nah, dia naik derajat sehingga menjadi hadis sahih li ghairihi. Jadi tadinya dia masih kelompok hadis hasan. Nah, jadi hadis hasan itu adalah hadis yang perbedaannya dengan hadis sahih itu tipis sekali. Ya, perbedaannya hanya tipis, yaitu pada perawi hadisnya, pada sifat ya dhabit dari si perawi. Ya, jadi dari 5 syarat pada hadis sahih, di hadis hasan 4 dari 5 syarat itu ada. Ya, hanya satu yang tidak ada, bukan tidak ada ya, tapi kurang. Hanya satu yang kurang dari syarat ya hadis sahih yang 5, yaitu dhabitnya. Tadi sudah kita jelaskan apa itu dhabit. Jadi dhabit perawi hadis hasan itu lebih kurang dibandingkan dengan dhabit perawi hadis yang sahih. Artinya dia derajatnya di bawah perawi hadis sahih gitu. Nah, ya jadi ya diragukan gitu, tidak seyakin kita dengan membaca perawi hadis sahih gitu. Jadi tingkat dhaifnya itu lebih kuat, lebih lemah dibandingkan dengan hadis sahih. Kalau hadis sahih tingkat dhabitnya itu ya bisalah mungkin kita persentasekan 80, 90 sampai 100%. Ya itu yang dhabit. Nah, itu hadis sahih. Ya, tapi kalau perawi hadis hasan di bawah itu dia 60, 70 lah, ya kurang lebih segitu, 60-70% lah tingkat dhabitnya. Baik, maka ada kemungkinan, meskipun kemungkinannya kecil, dia itu terjatuh pada kesalahan dalam meriwayatkan hadis. Ya, fahadal hadis idza ruya min at-turuqil ukhra. Nah, kalau ada hadis yang seperti itu, ya perawinya masih diragukan, tapi ini bukan cuma satu jalur, ada jalur yang lain yang sama dengan hadis tersebut. Ya, ada jalur hadisnya sama tapi jalurnya beda. Maksudnya apa? Ada orang lain yang meriwayatkan hadis yang sama dari guru yang sama, gitu maksudnya. Misalkan dari si fulan, ya katakanlah Abdullah. Abdullah ini meriwayatkan hadis ini kepada 3 orang, berarti ada 3 jalur. Nah, dari 3 orang tadi, ya ketiga-tiganya diragukan, misalkan diragukan ke dhabitannya. Dhabitnya diragukan. Ya, maka hadis yang mereka riwayatkan itu bertiga-tiganya itu dikumpulkan jadi satu sehingga menjadi kuat. Nah, dinamakanlah hadis apa? Ya, sahih li ghairihi. Nah, fahadal hadits idza ruwiya min at-turuqil ukhra. Ya, kalau diriwayatkan dari jalur yang lain, misluhu yang semisal dengannya dari sisi kekuatan atau aqwa minhu atau lebih kuat lagi, tentu lebih baik. Ya, a'tat hadhihi turuqu quwwatan lil hadis. Maka jalur-jalur yang banyak tadi itu akan memberikan kekuatan kepada hadis tersebut, fayartafi'u al-hadis min darajatil hasan ila darajatis sahih. Maka terangkatlah derajat hadis tadi dari hadis hasan menjadi hadis sahih. Wa inna ma summiya sahihan li ghairihi. Ya, adapun sahih dinamakan sahih li ghairihi li'anna sihhatahu lam tanbu' min dzatihi. Karena kesahihannya tidak bersumber dari dirinya sendiri. Wa innama min indimami ghairihi, artinya dia butuh kepada dukungan dari yang lainnya. Ya, min ghairihi ilaihi. Jadi gabungan hadis itu ya, jalur ini akhirnya menjadilah hadis yang sahih. Nah, jadi kalau kita buka di kitab hadis misalkan di salah satu kitab sunan, di situ dikatakan hadis itu hasan. Ya. Kemudian kita buka di kitab yang lain ternyata di situ juga hasan dari jalur yang berbeda tapi. Nah, maka hadis yang seperti ini kalau kita kumpulkan, ya kita simpulkan nanti jadinya hadis sahih li ghairihi. Nah, proses mengumpulkan kemudian menyimpulkan itulah yang disebut dengan amaliyatut takhrij. Itulah yang dimaksud dengan ilmu takhrijul hadis. Nah, jadi ya, kalau antum belajar nahwu, ya pemahaman nahwu antum bisa diukur dari kemampuan i'rab antum. Nah, kalau antum belajar ilmu mustalahul hadis, kemampuan antum itu diukur dari takhrij antum. Ya, nah maka nanti di akhir-akhir ada pembahasan tentang takhrij dan dirasatul asanid. Nah, taib. Ya, fasaratis sihhatu wasfan lil majmu' la lil afrad. Nah, ya, qala al-allamah Ibnu Shalah rahimahullah. Ya, di sini seringkali kita nukilkan ucapan Ibnu Shalah dalam muqaddimahnya ya. Ya, jadi ada kitab berjudul Muqaddimah Ibnu Shalah, di mana kitab ini merupakan rujukan
ya dalam ilmu mustalah hadis. Tidak ada kitab mustalah hadis yang tidak menjadikan Muqaddimah Ibnu Salah sebagai rujukannya, ya, karena kitab yang pertama kali masyhur, ya, dan ya sangat bagus sekali, ya, dijadikan sebagai fondasi atau dasar, dan kitab yang ya berisi faedah yang banyak sekali. Nah, maka setiap kali dari selesai pembahasan nanti kita akan nukilkan apa ucapan dari Ibnu Salah di dalam kitab Al-Muqaddimahnya. Nah, Ibnu Salah mengatakan, "Idza kana rawil hadis mutaakhiran an darajati ahli al-hifdzi wal itqan." Ya, jika seorang perawi hadis mutaakhiran, dia berada di bawah dari derajat ahlul hifdzi wal itqan. Jadi dia tidak sempurna hafalannya dan tingkat mutqinnya tidak kuat, dia berada di bawahnya. Wa yara annahu minal masyhurina bisidqi was-satr. Ya, akan tetapi ya para ulama tahu bahwasanya dia adalah orang yang terkenal dengan kejujurannya, was-satr, dan sikap penjagaannya. Wa ruwiya ma'adzalika haditsuhu min ghairi wajhin, dan ada jalur-jalur lain, ya, yang menguatkan hadis orang tersebut. Faqad jitama'at lahu quwwatun min jihatain, maka terkumpul pada diri seorang tersebut kekuatan dari dua sisi. Wadzalika yurki hadithahu min darajil hasan ila darajati as-sahih. Makanya seperti ini membuat hadisnya terangkat dari derajat hasan menjadi derajat sahih. Nah, ini ucapan dari Ibnu Salah, ya, yang intinya mengatakan bahwasanya kalau kekuatan hafalan seorang perawi itu tidak sempurna 70%, 60%, ya, akan tetapi dia termasuk orang yang adil, artinya orang yang jujur, ya, orang yang punya ya sifat ya takwaan, dan mayoritas keadaannya senantiasa bertakwa kepada Allah, taat kepada Allah, maka ya orang yang seperti ini, ya, jika dia punya suatu hadis, ya, dan ternyata hadis ini ada perawinya, ada jalur dari jalur-jalur yang lain menguatkan hadis tersebut, ya, maka hadisnya pun akan terangkat derajatnya menjadi hadis yang sahih. Nah, yang tadinya hasan menjadi sahih, dan derajatnya menjadi sahih li ghairihi. Nah, ya, itu dia dua ya pembahasan kita, ya, sampai sini, ya, pembahasan dari al-babu al-awwal. Insyaallah taala kita lanjutkan kembali nanti di al-babu tsani, pembahasan tentang al-hadithul hasan. Nanti lanjutannya di situ kita akan bahas hasan lidatihi dan hasan li ghairihi. Nah, ya Allah taala alam, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.